Etika Profesi, kuliah 2 SKS yang menuntut kalian memahami tentang etika profesi yang berlaku untuk engineering. Bagaimana engineer berinteraksi dan apa yang diharapkan dari engineer sebagai pelaku etis yang benar. Saya Santi Febri Arianti, teman diskusi kalian untuk 1 semester ke depan. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe channel saya dan like video ini ya. Kuliah ini akan fokus untuk melatih pemahaman, berpikir kritis, memecahkan masalah yang berkaitan dengan etika profesional, khususnya dalam kaitan sebagai seorang engineer. Kuliah banyak berkaitan dengan studi kasus, sehingga didapatkan pemahaman melalui analisa dari kasus tersebut. Kalian diharapkan dapat aktif dalam diskusi, mengemukakan pendapat, ataupun bertanya dalam perkuliahan ini. Pada perkuliahan ini, setiap minggu kalian dituntut melihat video di sesi pertama, kemudian mengerjakan kuis yang tersedia di e-course. Di sesi kedua, kita akan bertemu di platform Zoom untuk melakukan diskusi. Saya ingin kalian membuat kelompok dengan anggota minimal 3 orang dan maksimal 4 orang dan laporkan nama-namanya ke saya. Saya minta tolong untuk ketua kelas selalu melakukan presensi di aplikasi presensi kita. Sedangkan untuk presensi di YouTube silahkan isi di kolom komentar dengan format nim_nama hadir. Kalian juga dapat memberikan masukan, saran, memancing diskusi ataupun bertanya di kolom komentar. Saya ingatkan kembali, jika ada yang merasa penjelasan dan bicara saya terlalu cepat atau terlalu lambat, silakan kalian mengatur kecepatan pemutaran video sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, apa aja sih topik-topik yang akan kita bahas? Yang pertama, pengenalan terhadap apa itu etika profesional. Kemudian, untuk materi kedua, kita akan bertemu dengan dasar-dasar teori, yaitu menentukan fakta dan konsep klarifikasi, metode untuk proses pengambilan keputusan dari perspektif engineering atau pendekatan pemikiran utilitarianisme dan pendekatan manfaat biaya. Yang ketiga, kita akan bertemu untuk diskusi tentang tanggung jawab seorang engineer. Untuk minggu keempat, kita akan bertemu untuk berdiskusi tentang masalah-masalah etika dan desain, line drawing, nilai-nilai yang bertentangan, konvergensi, divergensi, dan cara-cara pengambilan jalan tengah yang kreatif. Untuk week kelima, kita akan bertemu untuk topik trust and reliability. Di week ke-6 kita bertemu untuk menjadi engineer yang profesional dan baik dalam organisasi dan lingkungannya, yaitu apa itu yang disebut dengan good engineer dan bagaimana kita agar dapat menjadi good engineer. Untuk week ke-7 kita akan bertemu di profesionalisme engineer menurut kerangka nasional dan internasional serta sertifikasi profesi. Dan terakhir kita akan bertemu untuk masalah-masalah etika dalam industrial 4.0. Komponen penilaian pada perkuliahan ini yaitu yang pertama partisipasi. Jadi kita di sini akan ada penilaian tentang keaktifan. Poinnya lumayan besar ya, 20%. Jadi saya akan menilai siapa yang aktif dalam diskusi. Dan melalui kolom komentar saya juga dapat menilai siapa yang aktif untuk mengomentari video YouTube. Kemudian kita juga akan ada kuis dan assignment. Poinnya juga di sini 20%. Kemudian nanti akan ada esai dan seminar 30%. Nah, ini esai dan seminar ini akan menjadi pengganti untuk nilai UTS kita mungkin, dan kemudian final written report itu akan menjadi pengganti UAS, itu juga poinnya sekitar 30%. Oke, sekarang kalian sudah tahu ya apa-apa aja yang bakal kita bahas di perkuliahan etika profesi ini, atau kita singkat EPROF, metode perkuliahannya hingga komponen penilaiannya, sehingga kalian juga sudah bisa memikirkan strategi bagaimana mengatur waktu dan memperoleh nilai tertinggi untuk mata kuliah ini. Di video selanjutnya kita akan masuk ke pengenalan mengenai apa sih EPROF, terus buat apa sih kita belajar EPROF. Thank you for watching.